Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Lego Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bilangan berpangkat. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya channel Lego Les, tombolnya sebelah kanan bawah, juga nanti di sebelah kanan atas biasanya kakak akan taruh playlist, sehingga teman-teman bisa belajar dari awal sampai akhir tentang bilangan berpangkat. Kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat positif. Suatu bilangan ternyata juga bisa berpangkat negatif ya. Pangkat negatif ini bisa dikategorikan sebagai suatu pangkat yang tak sebenarnya karena tidak bisa dijabarkan secara rasional. Jadi misalkan kakak punya 3 pangkat min 2, ini apa sih gitu ya. Kalau kita punya 3 pangkat 2, ini jelas 3 kali 3. Tapi kalau 3 pangkat min 2 tuh bagaimana gitu ya. Nah, sifat yang paling penting itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau kakak punya A pangkat min 1 sama dengan 1 per A. Berarti kalau kakak punya A pangkat min 2, berarti kakak punya 1 per A kuadrat gitu ya. Jadi minus ini menyebabkan dia turun. Atau sebaliknya, kalau kakak punya 1 per A pangkat minus 2, ini boleh kakak tulis menjadi A pangkat 2. Dapat dari mana kak? Dapat dari 1 dibagi 1 per A pangkat 2. Sehingga 1 dikali A pangkat 2 per 1. Atau sama dengan A pangkat 2. Tentunya kita masih tetap memiliki sifat-sifat seperti ini ya. Jadi kita tetap memakai sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Kita langsung saja coba. Nah, di sini soal pertama kita disuruh menghitung hasil dari pemangkatan berikut. Ya kalau kayak gini jelas ya, maka ini tidak bisa diapa-apain lagi nih ya. Ini berarti langsung aja kita hitung saja. 2 pangkat min 2 itu bisa kita ubah menjadi 1 pangkat 2 min 2 ditambah 1 per 2. Maka ini plus ya, pindah ke bawah. Maka kakak punya 1 per 4 ditambah 1 per 2. Maka kakak punya 1 per 4 ditambah 2 per 4 ya. Kakak samakan penyebut sehingga kakak punya jawabannya adalah 3 per 4. Kita coba untuk yang ini, masih sama cara pengerjaannya. Berarti ini kakak punya 1 per 8 dikurang 1 per 2 pangkat 5. Jadi dia turun ke bawah, berubah dari negatif jadi positif. Nanti kalau dari positif mau ke atas ya berarti jadi negatif gitu ya. Ini berarti kita samakan penyebut. Ini 1 per 8 dikurang 1 per 32. Artinya ini kita samakan menjadi 32. Kakak punya 4 ya. 8 menjadi 30 dikali 4. Maka satunya juga dikali 4. Dikurang 1 per 32. Maka kakak punya hasilnya adalah 3 per 32. Kita coba ini ya. Nah ini sebetulnya kalau kita sudah mengerti, boleh langsung nih menjadi 3 pangkat 2. Ini adalah 9. Kenapa bisa begini? Tadi kakak jelaskan ya. Maka ini sebetulnya kakak bikin 1 per 1 per 3 pangkat 2. Sesuatu dibagi pecahan. Pecahannya dibalik. 3 pangkat 2 per 1. Maka ini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah ini masih soal-soal yang gampang ya. Sekarang untuk yang ini kita akan coba. Nah ini sebetulnya kita akan sedikit mengulang tentang sifat-sifat dari si bilangan berpangkat positif ya. Tentunya sekarang dengan bilangan berpangkat negatif. Sebetulnya masih sama ketika kita punya A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, A pangkat min 3, kita masih bisa menggunakan sifat nomor 3. Sehingga kita sebetulnya punya A pangkat 5 dikurang ya minus 3. Nah, kita boleh menggunakan nih sifat ini nih. Dipangkatkan lagi minus 2. Maka di sini kakak punya A pangkat 8, 5 ditambah 3, dipangkatkan minus 2. Pangkat dipangkatkan, berarti kita pakai sifat nomor 4. Tetap masih sama, kita punya A pangkat 8 dikali minus 2. A pangkat minus 16 gitu ya. Kita coba yang ini. Sama nih, nanti masing-masing kita pangkatkan dulu. Ya, ini kita pangkatkan. Sehingga kakak punya 2 pangkat minus 6. Dikali 5 pangkat minus 6 juga. Dikali lagi dengan 2 pangkat. Ini sama ini minus 6. Dikali 5 pangkat 6.
Maka yang bisa kita kalikan adalah bilangan dengan bilangan pokok yang sama. 2 pangkat min 6 dikali 2 pangkat min 6. Maka kakak punya 2 pangkat minus 6 ditambah minus 6 ya. Dikali 5 punya pangkat minus 6 ditambah 6. Maka di sini kakak punya 2 pangkat minus 12 dikali 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 ini itu nilainya adalah 1. Sehingga jawaban akhirnya itu adalah 2 pangkat minus 12. Jadi sebetulnya sejauh ini yang kita lihat dari sifat-sifat ini tidak ada yang berubah ya dari yang bilangan berpangkat positif. Hanya kita ketambahan ini. Nanti bisa saja ini diminta dalam bentuk pangkat positif. Nah, ini kan berarti nggak boleh nih. Berarti dia harus turun ke bawah ya, harus pakai sifat yang ini. Maka menjadi 1 per A pangkat 16. Kalau disuruh dalam bentuk pangkat positif. Sekarang kita coba yang ini ya. Berarti caranya masih sama. Ini kita pangkatkan dulu. Maka kakak punya A pangkat min 6 per B pangkat minus 3 dikaliin ya. Dikali B pangkat minus 4. 2 dikali min 2 per A pangkat minus 6. Ini berarti boleh begini, boleh kita coret nih ya. Boleh kita sederhanakan kalau pangkatnya sama. Ini sehingga kakak punya B pangkat min 4 dibagi B pangkat min 3. Maka kakak punya B pangkat minus 4 dikurang minus 3. Adalah B pangkat min 4 ditambah 3 B pangkat min 1. Kalau kita tidak mau mencoret-coret, bisa juga kita menjadi seperti ini. A pangkat min 6 dikali B pangkat min 4 dibagi B pangkat min 3 dikali A pangkat min 6. Nanti yang B-nya sama ya seperti ini. Nanti yang A-nya bisa kita hitung seperti A pangkat min 6 dikurang min 6. Ya boleh, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Sebetulnya ini juga bisa kita sederhanakan ya. Yang ini bisa kita sederhanakan juga. Nah sekarang soal yang ini kita disuruh menuliskan dalam bentuk pangkat positif. Kalau menuliskan dalam bentuk pangkat positif, kita kerjakan dulu sebisa kita. Nanti kita akan kembalikan ke dalam bentuk pangkat positif, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kakak punya 3P pangkat min 2 dibagi Q pangkat min 3 dikali 6 itu 2 dikali 3 dikali 2 pangkat min 3. Nah ini kan kalau kita lihat P pangkat min 2-nya, supaya dia berpangkat positif, dia harus pindah ke bawah. Nah seperti tadi kakak jelaskan, kalau pindah ke bawah pangkatnya berubah nih, dari negatif jadi positif. P pangkat 2, Q-nya naik ke atas. Nah ini Q pangkat 3. Sekarang angkanya kita beresin nih, 3 sama 3. Berarti 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 ditambah minus 3. Nah ini artinya kalau kakak tulis ini berarti 2 pangkat min 2 ya. 2 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2 dikali Q pangkat 3 dibagi P pangkat 2. Ini masih pangkat negatif karena hasil dari yang ini ya. Nah gak apa-apa, tinggal kita convert lagi pakai rumus yang nomor 1. Sehingga kita punya 1 per 2 pangkat 2. Atau kakak boleh tulis begini, 3 pangkat 2 dikali Q pangkat 3 per 2 pangkat 2 dikali P pangkat 2. Karena ini boleh kakak tulis sebagai 1 per 2 pangkat 2. Sama seperti soal nomor B ya. Jadi kalau untuk membentuk dalam pangkat positif, kita kerjakan dulu saja. Atas biarkan, bawah biarkan. Tidak harus kita ubah dia menjadi, misalkan nih jadi B pangkat 3-nya di bawah gitu. Tidak harus, kita boleh kerjakan dulu sampai selesai, baru kita ubah. Contoh yang B, kita selesaikan dulu angkanya nih. Kakak punya 2 dikali 3 dikali minus 5. 2 dikali 3 adalah 6. 6 dikali minus 5 berarti kakak punya minus 30. Angkanya dulu. Sekarang kakak lihat di sini ternyata ada A pangkat 2 dikali A pangkat min 5. Berarti A pangkat 2
dikali A pangkat min 5 berarti ditambah minus 5. Dikali A pangkat 0 berarti ditambah 0. Dikali B pangkat minus 3. Dikali B pangkat 2 berarti ditambah 2. Ditambah min 4. Ya. Nah, sini. C-nya ini berarti pangkat 1. Dikali C pangkat min 1 berarti ditambah min 1. Dikali C pangkat 3 berarti ditambah 3. Berarti di sini kakak punya minus 30 dikali A pangkat min 3 ya. Dikali B pangkat ini min 1 dikurang 4 min 5. Dikali C pangkat 2. Kalau sudah begini baru kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Berarti yang berubah hanya yang ini ya, turun ke bawah. Minus 30 C pangkat 2 per A pangkat min 3. A pangkat plus 3 karena pindah ke bawah dikali B pangkat 5. Nah, ini adalah bentuk pangkat positifnya. Sekarang kita akan coba untuk yang C. Nah, ini kalau ada atas bawah begini dan dikurung-kurung begini artinya kita selesaikan dulu yang dalam kurungnya. Nah, yang penting itu adalah ini nih. Angka ini harus kita ubah dulu menjadi bilangan prima. Perkalian bilangan prima. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kalau yang lupa bisa pakai pohon faktor ya. 2, 4, 2, 2. 16 juga sama. Dengan cara yang sama kita akan dapat 2 pangkat 4. Maka ini kalau dipangkatkan, berarti yang atas kakak punya 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti dikalikan sesuai dengan sifat yang ini. Berarti kakak punya 2 pangkat 12 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat minus 12. C pangkat 0 itu sebetulnya boleh hilang. Biarkan saja hilang. Per minus 2 dipangkatkan 3. Berarti dia menjadi minus 2 pangkat 3. Jadi minnya dipangkatkan 3. Atau min kali min itu adalah minus. Kemudian 2 pangkat 1 dipangkatkan 3 jadi 2 pangkat 3. Kemudian kakak punya A pangkat 3. B pangkat berapa nih? 6. Dikali berarti minus dipangkatkan 2 jadi positif ya. Minus ini dipangkatkan 2 jadi positif. 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. 2 pangkat 8 A pangkat minus 6 B pangkat 4. Ya, jadi kakak membuka kurungnya terlebih dahulu. Nah, kemudian ini sebetulnya bisa langsung kita kerjakan, tapi supaya tidak bingung, ini kita sederhanakan dulu nih. Yang bagian bawah kita sederhanakan dulu ya. Ini kalau disederhanakan ketika dikalikan itu menjadi minus 2 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 11 dikali A pangkat 3 ditambah minus 6 minus 3 dikali B pangkat 10. Maka ketika dikerjakan sekarang tinggal yang atas yang ini, bawahnya yang ini ya. Sehingga kakak punya 2, berarti ini plus dibagi minus dulu, berarti artinya minus. 2 pangkat 12 dikurang 11 dikali A pangkat 8 yang ini dikurang yang ini ya. Karena tadi sudah kita sederhanakan dulu nih yang bagian bawah. Minus 3 dikali B pangkat minus 12 dikurang 10. Nah, maka di sini kakak punya minus 2 pangkat 1 tidak ditulis. A pangkat 11 B pangkat minus 22. Maka hasil akhirnya adalah minus 2A pangkat 11 dibagi B pangkat 22. Karena kita mau bentuk mereka dalam bentuk pangkat positif, hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekarang kita akan coba soal nomor 4. Jadi ini bentuknya sekarang adalah penjumlahan atau pengurangan. Biasanya sih kalau pangkat negatif ada bagian atas ada bagian bawah atau dalam bentuk pecahan. Nah, soal-soal seperti ini biasanya kita selesaikan bisa dengan 2 metode. Metode pertama kita akan selesaikan dengan cara pemfaktoran.
Tapi bisa juga nanti kita buka saja gitu ya. Yang pertama dulu, dibuka tuh maksudnya apa Kak? Maksudnya seperti ini. Maka kalau Kakak punya soal seperti yang AB kuadrat dikurang A pangkat min 1, ya sudah, AB kuadrat dikurang 1 per A gitu ya. Per 1 ditambah B per A. Terus kalau begini gimana Kak? Ini kan tidak bisa dikurangin ya kalau aljabar bentuk seperti ini. Atau dalam bentuk angka juga bisa. Ya berarti harus kita samakan penyebut. Maka yang atas itu menjadi A kuadrat B per A dikurang 1. Kenapa jadi A kuadrat B Kak? Karena Kakak mau bikin menjadi A kuadrat B kuadrat per A. Nah ya. Jadi Kakak tambahkan, ini tadinya awalnya 1. Kakak tambahkan A sehingga atas juga harus dikalikan A sehingga menjadi A kuadrat B kuadrat dikurang 1. Yang bagian bawah Kakak mau jadikan A ini 1 per 1, maka Kakak punya A ditambah B. Berarti ini bentuknya sekarang sebuah pecahan ya. A kuadrat B kuadrat dikurang 1 dibagi A dikali A per A tambah B. Maka boleh kita coret nih. Artinya sekarang kita punya A kuadrat B kuadrat dikurang 1 per A tambah B. Nah ini sudah hasil akhir karena kita sudah tidak bisa mengotak-ngotik lagi. Nah kalau pemfaktoran nanti sebenarnya caranya ya sedikit berbeda tapi lebih singkat. Kalau kita lihat pangkat paling kecilnya adalah A pangkat min 1 ya. Maka Kakak akan faktorkan A pangkat min 1. Sehingga yang ini menjadi A B kuadrat dibagi A pangkat min 1 dikurang 1 gitu ya. Nah, dia keluar, yang ini karena tidak punya. Nah ini ceritanya dia keluar tapi supaya kembali bawahnya berarti dikalikan. Dibagi dengan A pangkat min 1 juga. Dari berarti 1 per A pangkat min 1 ditambah B. Ya, karena A pangkat 1-nya keluar. Nah ini kalau kita lihat boleh dicoret nih. Karena dia sama-sama A pangkat min 1. A pangkat min 1 ini boleh naik ke atas nih. Sehingga menjadi A kuadrat B kuadrat dikurang 1 per. Ini boleh naik menjadi A ditambah B. Nah terserah ya mau pakai yang mana. Tapi biasanya kalau angkanya atau rangkaian aljabar dari pangkat negatif ini sudah lebih besar, lebih banyak, biasanya kita akan menggunakan yang pemfaktoran. Karena lebih mudah, lebih mudah ya. Karena tidak ribet, lebih mudah sehingga mempermudahkan kita dalam menghitung. Kalau kita lihat di sini kita punya A pangkat min 1, A pangkat 2, A pangkat min 3. Maka yang kita keluarkan adalah A pangkat minus 3. Nah, sehingga yang di sebelah sini menjadi A pangkat min 1 per A pangkat min 3. Ditambah A pangkat min 2 per A pangkat min 3. Dikurang 6. 6 ya. Dibagi, kita keluarkan juga A pangkat 3. Yang bawah juga sama, A pangkat min 2 dan A pangkat 3. Yang kita keluarkan A pangkat 3-nya. Ini A pangkat min 2 per A pangkat min 3 ditambah 3. Maka ini boleh dicoret. Ini menjadi A pangkat 2 ditambah A dikurang 6. Dapat dari mana Kak? A pangkat min 1 dikurang min 3 ya. A pangkat min 2 dikurang min 3 hasilnya A pangkat 1 per A pangkat 1 ditambah 3. Nah kalau ketemu soal seperti ini harus sedikit berhati-hati, takutnya masih bisa dikerjakan lagi ya. Yang bagian atas ini bisa difaktorkan. Kita punya A pangkat 2 tambah A dikurang 6. Ini bisa difaktorkan dalam bentuk seperti ini. A dan A. Berapa dikali berapa hasilnya minus 6. Berapa ditambah berapa hasilnya plus 1. Sehingga kita punya di sini plus 3 min 2 plus 3 min 2. Ya. Berarti ini plus 3 minus 2. Maka kita punya A plus 3 A min 2 dibagi A plus 3. Nah ini boleh dicoret. Sehingga hasil akhir dari ini adalah A min 2. Nah kira-kira seperti itu ya.
Sebetulnya mirip dengan bilangan berpangkat positif. Sifat-sifatnya juga sama. Nah, memang soal nomor 4 ini lebih biasanya di teman-teman yang sekolah unggulan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga bisa belajar. Jangan lupa ya like videonya, subscribe channel Legurles, juga follow Instagramnya Legurles. Terima kasih.